Puji Tuhan, ibu-ibu, Agape Women Ministry sungguh diberkati. Kita bersuka cita pada malam hari ini. Kita dapat mengadakan ibadah Natal, baik yang di rumah, yang onsite. Di tempat ini juga kita sungguh diberkati. Puji Tuhan, dan saya persilakan kepada Ibu Gembala untuk kata sambutan. Shalom, Shalom Agape Women Ministry. Kami percaya Tuhan Yesus baik. Pada malam hari ini dalam perayaan Natal Agape Women Ministry 2021 yang bertemakan Yesus menuntun langkahku, saya percaya sepanjang tahun 2021 Yesus sudah menuntun setiap langkah kita. Dan kita juga sadari dan percaya di hari-hari ke depan, bahkan di tahun ke depan, tahun 2022, Yesus tetap menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Kita percaya bersama Yesus, dalam tuntunan Yesus, hidup kita akan hidup menjadi hidup yang berkemenangan. Pada malam hari ini mari kita nikmati ibadah Natal bersama-sama. Kita merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Biarlah Natal kali ini bukan Natal yang biasa saja, tapi Natal yang memberikan sukacita, damai sejahtera, dan hadirat Allah dicurahkan buat kita semua. Akhir sambutan saya mengucapkan selamat hari Natal buat seluruh anggota Agape Women Ministry. Saya percaya Yesus Tuhan, Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Agape Women Ministry. Pada malam hari ini kita sungguh diberkati. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana perkenanannya kita dapat mengadakan ibadah Natal di tahun ini. Sungguh luar biasa. Baik ibu-ibu yang ada di rumah maupun ada yang ada di tempat ini, kita bersyukur karena perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun dari Januari sampai dengan Desember. Kita sungguh diberkati, kita dalam keadaan yang sehat dan baik. Kita sungguh diberkati malam hari ini. Kita semua bisa mengadakan ibadah bersama. Kita memuji, menyembah Dia. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun kita. Dia yang menjadi fokus utama kita di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri, baik yang ada di rumah. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah
Agape Women Ministry dapat beribadah kepadamu Tuhan. Sungguh perkenanan-Mu yang mulia bagi kami. Sungguh kebaikan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami naikkan ucapan syukur kami, pujian dari hati kami yang terindah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Natal yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Malam hari ini Engkau boleh menuntut kami Roh Kudus. Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita sungguh diberkati. Amin. Haleluya. Kesukaan bagi dunia. Menjadi penebus hidup kami. Haleluya. Mari berikan tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami.
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya persilakan kita duduk kembali. Haleluya. Bagi jemaat yang di rumah maupun di tempat ini, mari Tuhan, Engkau merapi kami Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Biarlah di Natal ini kami mendapat rema yang sungguh dari Engkau Tuhan, yang dapat menuntun hidup kami Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi. Mari angkat tanganmu. Dialah yang maha suci, tanda pengagunganmu kepadanya. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, luar biasa. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi. Naikkan dengan kesungguhan hatimu. Dialah yang maha ditinggikan di bumi dan di surga. Dialah Yesus, nama di atas segala nama, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, luar biasa. Kami
Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah memberkati kita lewat pujian dan penyembahan pada sore hari ini. Mari ibu-ibu semua anggota Agape Women Ministry yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita percaya ada jamahan Tuhan pada sore hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya, kami merasakan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Di Natal Agape Women Ministry ini kami percaya Tuhan, ada jamahan-Mu, ada terobosan, ada jawaban-jawaban doa yang kami rasakan bersama, kami alami bersama-sama, kami mengalami Engkau Tuhan Yesus sebagai pribadi yang menolong kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Anggota Agape Women Ministry, Agape Ladies yang diberkati Tuhan. Saya percaya ada kemenangan besar pada sore hari ini, amin. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita untuk mencapai bulan yang terakhir, bulan ke-12 di tahun 2021. Kita semua percaya kalau kita melewati tahun ini tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya karena pertolongan Tuhan, amin. Nah, tema Natal Agape Women Ministry tahun 2021 adalah Yesus menuntun langkahku. Saya percaya Yesus selalu menuntun setiap kehidupan kita. Hari lepas hari hingga hari ini. Bahkan kita percaya di tahun yang baru nanti, tahun 2022, Yesus juga akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Hari ini kita belajar beberapa ayat firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Yesaya 48 ayat yang ke-17 dan 18. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Beginilah firman Tuhan penebus-Mu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allah-Mu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah
yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. AWM Ladies, kita percaya ketika Tuhan mengajar kita, ketika Tuhan menuntun kita, dan kita taat kepada perintah-perintahnya, kita percaya jaminan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi, sesaat lagi kita akan menyaksikan satu tayangan singkat, video singkat tentang sebuah kisah. Ada anjing yang memang dilatih secara khusus untuk membantu orang-orang cacat ya, terutama orang yang buta untuk bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Film ini sangat menyentuh. Ini hanya cuplikan singkatnya, tapi kita belajar banyak bahwa kita tuh butuh tuntunan Tuhan ya. Melalui cerita singkat ini biarlah kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama. Dalam sekelompok anak anjing yang baru lahir, ada satu ekor yang sangat spesial. Tubuhnya memiliki tanda lahir berupa salib, seolah ia terlahir dengan misi tertentu. Dia adalah Little Key. Little Key memiliki 4 saudara. Sekelompok anak anjing membuat rumah berantakan setiap harinya. Siapa yang bisa tahan dengan situasi ini? Majikannya, Bisan, menelepon, hendak mengirim mereka ke asosiasi anjing pemandu. Namun ketua pelatih, Simon, berkata, anjing pemandu sangat diperhatikan silsilah. 7 generasi leluhurnya tidak boleh ada catatan melukai manusia. Anjing peliharaan tidak memiliki kualifikasi ini. Namun Bisan terus memohon berulang kali. Simon yang tak berdaya menjawab, boleh, namun hanya 1 ekor saja. Kamu teriak ke anjing, sini, jika ada 1 ekor yang tidak tergesa-gesa atau berisik, lalu berlari lurus ke Anda. Anjing itulah yang lolos. Bisan mulai mencobanya. Sini. Sekelompok anak anjing dengan girang berlari ke arahnya, mendekat dan membuat keributan. Namun hanya Little Key yang berbeda. Ia menunggu sesaat, lalu baru berlari ke arah Bisan. Ia melihat mata majikannya, seperti sedang bertanya ada apa. Jelas sekali, hanya Little Key yang lolos kualifikasi. Dengan demikian, Little Key meninggalkan majikannya, dikirim ke asosiasi anjing pemandu. Ini adalah perpisahan pertamanya. Setelah tiba di tujuan, pada tahun pertama, ia masih belum bisa dilatih. Anak anjing yang berusia 45 hari, harus dititipkan ke keluarga sukarelawan. Selama 1 tahun, Simon memberitahu mereka, selama masa pemeliharaan, apapun yang dilakukan Little Key tidak boleh ditegur. Ini untuk menumbuhkan kedekatan dan kepercayaan antara anjing pemandu kepada manusia. Selama 1 tahun di rumah mereka, Little Key sangat bahagia. Bukan hanya terdapat banyak mainan, juga kasih sayang dari majikannya. Setelah 1 tahun berlalu, majikannya memberikan boneka beruang, kemudian membawa Little Key berjalan cukup jauh, hingga Little Key merasa lelah. Ia dikirim menggunakan mobil van. Mobil itu mulai bergerak. Majikannya melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal. Little Key sedikit terisak-isak. Ini adalah perpisahan keduanya. Setelah tiba di asosiasi anjing pemandu, pada awalnya, penampilan Little Key sangat buruk. Tidak bisa menahan godaan makanan, tidak bisa memahami instruksi, tidak bisa mengenali hambatan. Saat tes suara hari ini, Simon melepas tembakan ke langit. Beberapa anjing langsung lari, beberapa menggonggong dengan keras. Yang lari dipastikan sensitif terhadap suara. Yang menggonggong terlalu mudah untuk berteriak, sedangkan Little Key tidak berekspresi dan tidak ribut. Hal ini membuat Simon menatapnya kagum. Pada pelatihan tahap 2, yaitu pelatihan di luar ruangan, Little Key harus ingat apa itu trotoar jalan, harus tahu apa itu sudut. Juga saat menghadapi lingkungan yang kompleks, ia harus menganalisa dengan cepat, sehingga dapat membawa majikannya dengan aman. Di bawah dukungan Simon, Little Key belajar dengan serius. Tak lama kemudian, Little Key sudah menjadi anjing pemandu yang baik. Simon ada urusan, meminta Little Key menunggunya di sana. Setelah sibuk, Simon telah melupakan Little Key. Hingga beberapa jam kemudian, ia membawa anjing lainnya. Baru sadar bahwa Little Key masih menunggunya. Apakah Little Key terus menunggu di sana? Setelah beberapa jam berlalu, Little Key sama sekali tidak bergerak, masih menunggunya di sana. Ini adalah kualitas anjing pemandu yang memenuhi syarat, taat dan patuh terhadap perintah. Simon tahu, Little Key sudah lolos. Saat ini, ia akan membantunya mencari majikan yang cocok. Namun siapa? Yaitu orang buta yang aneh ini, Bao Ting. Namun kerjasama awal mereka tidak berjalan dengan baik. Yang aneh adalah, setiap kali melihat Bao Ting, padahal ia membawa anjing pemandu, namun seringkali jatuh dan terluka.
Ini adalah majikan Little Ki, seorang pria paruh baya. Padahal dirinya takut dengan anjing, namun tidak mau mengakuinya. Jangan takut, jangan takut. Siapa yang takut? Sifatnya sangat jelek dan aneh. Baoting membuang muka saat orang lain membantunya. Ia bersikeras untuk berada di jalan sendirian. Seringkali dirinya terluka karena itu. Saat ini, akhirnya ia ingin mencari anjing pemandu. Namun ia masih belum bisa memelihara Little Ki, karena harus melalui pelatihan selama sebulan. Pada awalnya, Baoting sangat sombong. Ia tidak mau mendengar arahan Little Ki. Saat mau menyeberang jalan, Little Ki berhenti di pinggir jalan. Namun Baoting tetap ingin berjalan. Ia hampir ditabrak oleh truk. Saat di depan ada hambatan, Little Ki menahan Baoting dari depan. Namun ia bersikeras mau menabrak. Saat berjalan turun, Little Ki berhenti untuk memberi kode. Namun ia bersikeras untuk terus berjalan. Akhirnya ia terjatuh. Namun ia masih menyalahkan Little Ki. Dengan demikian, sebulan telah berlalu. Orang lain telah mendapat sertifikat. Hanya Baoting dan Little Ki yang tidak lolos. Mendengar keseruan di sana, Baoting duduk di sana terdiam. Little Ki seperti merasakan kesedihannya. Ia menggoyangkan ekor dan menjilati tangannya, seperti sedang berkata, "Tidak apa-apa, ada aku di sini." Baoting terhibur dan tersenyum. Kepercayaan dirinya kembali lagi. Hari ini, Baoting membawa Little Ki ke jalan raya. Ia berjalan di tengah jalan. Little Ki hendak mengarahkannya ke pinggir jalan, namun ia bersikeras ingin berjalan di tengah. Dengan demikian, mereka menyebabkan kemacetan parah. Simon yang mengetahui hal ini memarahi Baoting yang tidak bertanggung jawab. Ia berkata, "Saat berlatih harus ada pengawas. Jika tidak kamu bisa meninggal. Little Ki juga bisa meninggal." Baoting menunduk karena malu. Sejak saat itu, ia membuang sifat jeleknya dan mulai mendengar arahan Little Ki. Pada malam hari ini, ia membawa Little Ki keluar untuk membeli kopi. Namun dari ketiga mesin yang menjual, ia tidak tahu mesin mana yang ada kopinya. Di saat ini, Little Ki bersin sebanyak 3 kali. Baoting mengikuti arahannya, lalu memilih mesin ketiga, dan benar ia berhasil meminum kopi. Sejak saat ini, hubungan mereka semakin dekat. Tanpa lama, mereka berhasil lulus. Baoting membawa Little Ki pulang ke rumahnya, membuat rumah kecil untuknya. Dengan bangga ia memamerkan Little Ki pada anaknya. "Anjing saja lebih patuh darimu." Keesokan harinya, Baoting membawa Little Ki ke kantor. Ia mulai memamerkan Little Ki. Rekannya sangat menyukai Little Ki, mulai mendekati dan menyentuhnya. Saat dikelilingi banyak orang, Little Ki masih diam dan tenang. Ia terus menatap majikannya, menunggu perintah darinya. Dengan demikian, Baoting dan Little Ki hidup bersama selama 2 tahun. Dengan ditemani Little Ki, sifat buruk Baoting membaik cukup banyak. Suatu saat, Little Ki tidak sengaja menghilang. Baoting mencarinya kemanapun. Ia menemukannya di rumah tetangga. Baoting sangat marah, menyuruhnya ke rumah orang lain saja. Meskipun mulutnya berkata seperti itu, namun dalam hatinya sangat peduli pada Little Ki. Benar saja, setelah berjalan sesaat, ia tidak mampu menahan dan memeluk Little Ki. Dalam hatinya sangat ketakutan. Saat bekerja hari ini, Baoting tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia berjalan ke kamar mandi, tidak memanggil Little Ki. Namun Little Ki bisa merasakan keanehan. Ia terus mengikutinya, melihat majikannya yang kesakitan. Little Ki merasa cemas. Kemudian, Baoting dirawat di rumah sakit. Little Ki menemaninya di samping. Hingga hari ini, Simon datang ke rumah sakit untuk membawa pulang Little Ki, karena ada orang yang bisa menjaga Baoting, sehingga tidak memerlukan anjing pemandu lagi. Putra Baoting tidak ingin ayahnya sedih. Ia diam-diam membawa pergi Little Ki. Namun tidak disangka, Baoting yang terbaring melambaikan tangannya, seperti sedang mengucapkan selamat tinggal. Ternyata, ia bisa mendengar semuanya, hanya tidak kuat melakukan perpisahan. Little Ki dibawa kembali ke pelatihan, menjadi anjing pemberi contoh. Ia berada di sini selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Baoting berulang kali dirawat dan pulang dari rumah sakit. Little Ki juga sudah menunggunya selama 3 tahun. Hingga pada hari ini, Little Ki mendengar suara tongkat yang tidak asing. Dengan semangat ia bergegas keluar. Ia melihat Baoting. Little Ki awalnya mengira Baoting datang untuk menjemputnya. Namun Baoting hanya menggandengnya untuk berjalan selama 30 meter. Sepanjang 30 meter ini adalah kebersamaan terakhir antara Baoting dan Little Ki. Kemudian, Baoting meninggal dunia. Di acara pemakamannya, Little Ki terus menatap majikannya. Ini adalah perpisahan ketiganya. Mereka dipisahkan oleh maut. Dalam perjalanan pulang, Little Ki masih sama seperti biasanya. Ketika bertemu tangga, ia lebih dahulu berhenti di depan Simon. Simon menyentuh Little Ki, kemudian membuang napas. Ia tidak tahu arti kematian. Saat melewati rumah majikan sebelumnya, Little Ki berhenti sejenak. Ia terus menatap rumah kecilnya. Melihat adegan ini, mata Simon berkaca-kaca. Ia memberitahu Little Ki, "Kamu hanyalah anjing pemandu biasa.
namun juga anjing yang terbaik. Mengapa terbaik? Karena rumah yang ditinggali Little Ki 3 tahun lalu masih belum dibongkar oleh majikannya. Seperti halnya kangen dengan keluarga yang bepergian jauh, akan selalu dijaga kebersihan kamar yang ditinggalinya. Bagi keluarga Baoting, Little Ki sudah menjadi anggota keluarganya. Kemudian, Little Ki tidak lagi menjadi anjing pemandu. Ia terus menetap di asosiasi anjing pemandu. Setelah 7 tahun berlalu, Little Ki yang berusia 11 tahun kembali ke rumah sukarelawan dulu. Semua di sini tampak begitu tidak asing. Hanya saja, anak tangga yang mudah dilalui saat kecil, saat ini butuh digendong untuk bisa lewat. Little Ki sudah tua. Saat berjalan sudah sedikit terhuyung-huyung. Namun ia masih menyukai boneka beruang yang sama. Di sini, Little Ki melewati setahun yang gembira. Setahun berlalu, Little Ki sedang bermain di halaman. Saat ia lelah bermain dan hendak kembali ke dalam rumah, ia tergelincir. Seumur hidupnya, ia mengingatkan orang untuk berhati-hati. Namun dirinya sendiri tergelincir karena anak tangga. Setelah bertahan selama 2 hari, di malam hari ini, mereka mendengar napas cepat dari Little Ki. Little Ki, kesusahan ya? Mereka sembari tersenyum, sembari meneteskan air mata, lalu perlahan memberitahu Little Ki, "Terima kasih, kamu tidur saja, tidurlah." Little Ki bermimpi, dirinya kembali ke masa kecilnya. Ia terlahir dengan membawa cinta, menebarkan cinta ke dunia, kemudian juga membawa cinta saat meninggal. Ia hidup selama 12 tahun 25 hari. Anjing pemandu adalah hewan yang luar biasa hebat. Mereka mengesampingkan sifat alaminya sejak kecil, menjalankan pelatihan yang rumit, menjadi mata bagi tunanetra. Seumur hidupnya didedikasikan. Sejauh ini, tidak pernah ada anjing pemandu yang menyakiti orang. Namun masih ada orang yang tidak bisa menerima mereka. Setelah menonton film ini, semoga bisa mengubah pandangan kalian. Sebuah kehidupan masyarakat yang baik membutuhkan kehadiran mereka. Nah, puji Tuhan. Itu tadi cuplikan singkat sebuah kisah yang sangat-sangat mengharukan tentang anjing yang menolong penderita cacat ya, cacat dalam hal ini buta. Kita tidak menyadari, ibu-ibu kadang-kadang kita itu merasa bisa sendiri, seperti orang cacat tadi. Dia merasa bisa sendiri, kadang dia jatuh, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Demikian juga dengan halnya dengan kita. Kita ini buta, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh sekali tuntunan Tuhan. Biarlah pada hari ini, di Natal Agape Women Ministry ini, biarlah kita benar-benar dengan hati yang tulus, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Benar-benar memohon tuntunan Tuhan sepanjang hidup kita, hari ini sampai selama-lamanya. Kita nggak mau salah langkah, kita nggak mau salah jalan. Minta tuntunannya setiap hari. Biarlah malam hari ini, biarlah sore hari ini menjadi malam Natal, menjadi Natal yang membawa dampak luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti jatuh. Kita tidak merasa hebat, saya bisa, saya mampu. Tetapi kita semakin mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. 3 hal penting yang kita pelajari pada sore hari ini tentang Tuhan yang menuntun langkah kita dari ayat yang tadi, Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Kita pelajari 3 hal. Yang pertama, kita harus mau diajar. Ayat yang 17 ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah. Hari ini izinkan Tuhan mengajar setiap kehidupan kita. Ya. Kita harus mau diajar oleh Tuhan. Yang kedua, tetap di ayat yang ke-17, di sini mengatakan, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yang kedua, izinkanlah Tuhan Yesus menuntun langkah hidupmu. Kita tidak bisa tanpa tuntunan Tuhan. Kita tidak mampu tanpa tuntunan Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Membuka setiap pintu-pintu palang besi, pintu tembaga yang ada di depan kita. Izinkan Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Kita pasti berkemenangan, ibu-ibu. Kita percaya
ketika Tuhan menuntun semuanya luar biasa. Dan yang ketiga, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Yang ketiga, bagian kita. Nomor 1 dan nomor 2, kita mau diajar, kita mau dituntun. Dan yang ketiga, ini adalah bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yaitu apa? Kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya diperhatikan begini ya, diperhatikan tapi tidak dilakukan, enggak. Kita memperhatikan perintah Tuhan dan tentu saja merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupi firman Tuhan, bukan hanya ngomong, omong doang enggak. Menghidupi firman Tuhan. Pada sore hari ini, biarlah Tuhan mengajar setiap kita. Tuhan menuntun setiap kita. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan firman Tuhan, perintah-perintahnya. Di ayat yang terakhir dikatakan apa? Setelah kita melakukan 3 hal ini, di ayat yang ke-18b dikatakan demikian, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya, saya percaya ada kemenangan besar pada sore hari ini. Natal Agape Women Ministry, kita percaya bersama Yesus yang menuntun hidup kita akan diberkati dengan luar biasa. Damai sejahtera berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering. Mari kita tundukkan kepala, kita doa sejenak. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini, Engkau baik Tuhan. Pada Natal Agape Women Ministry ini, kami minta biarlah Engkau mengajar dan menuntun setiap hidup kami. Biarkan kami menjadi wanita-wanita yang semakin berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya ketika kami memperhatikan dan melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu akan diberikan kepada kami seperti sungai yang mengalir dan tidak akan pernah kering. Kami pegang janji firman Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya melewati tahun 2021 ini hanya oleh kemurahan Tuhan kami bisa ada sebagaimana kami ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami di tahun yang baru nanti. Tahun 2022. Walaupun firman Tuhan mengatakan masa-masa atau zaman akhir ini adalah masa-masa yang sukar. Kami percaya bersama Yesus yang menuntun langkah hidup kami. Kami tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada malam hari ini mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam candlelight. Para wanita Tuhan, mari sama-sama kita mengingat kembali kasih Tuhan kepada kita semua, bila Dia telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Saya mengundang kepada Ibu Gembala dan para pendamping, para pengurus, Ibu Kristanti dan Ibu Pipin untuk maju ke depan. Mari kita naikkan pujian di malam kudus sunyi senyap. Sunyi senyap.
Mari para wanita-wanita Tuhan, kita angkat lilin kita yang menyala di tangan kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita percaya pada Natal Agape Woman Ministry tahun 2021 ini, Yesus tetap menuntun setiap langkah kita. Kita percaya tuntunannya selalu ada buat setiap kita. Di penghujung akhir tahun 2021, mari juga kita mengucap syukur bahwa Allah selalu baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, pada Natal AWM 2021 ini, kami merasakan Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami percaya Bapa, di hari-hari yang ke depan, langkah-langkah kami juga tetap Engkau akan menyertai. Kami percaya Bapa, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Pada Natal hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa kami kepada-Mu. Ialah kami semakin hari menjadi wanita-wanita yang semakin takut akan Engkau. Yang wanita-wanita yang mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang kokoh dan perkasa dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota Agape Woman Ministry. Kami berdoa untuk seluruh wanita di GBI Agape. Kami percaya Tuhan, pada Natal kali ini Engkau memberikan kekuatan, sukacita Natal, damai sejahtera Natal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak, baik Ibu-ibu boleh dapat meniup lilin. Dan ada satu pengumuman dari kita. Pengumuman Natal Gereja GBI Agape kita akan berencana mengadakan Natal, ibadah Natal pada Minggu 12 Desember 2021 pada pukul 4 sore dengan ibadah onsite dan ibadah online. Yang dapat mengikuti onsite dapat hadir di tempat ini. Bagi jemaat yang ingin mendukung dapat menabur dan menghubungi Ibu Irma. Puji Tuhan. Puji Tuhan, telah sekian kita telah lewati Candlelight, acara Candlelight. Dan pada malam hari ini saya persilakan kepada Ibu Gembala untuk doa berkat. Mari sekali lagi kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doa syukur dan sekaligus menerima doa berkat. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Malam Natal kami Agape Woman Ministry 2021. Terima kasih Bapak, dalam keterbatasan kami, dalam keterbatasan keadaan di lingkungan kami, sekitar kami tetap bisa beribadah bersama-sama dalam acara Natal GBI Agape Woman Ministry 2021. Walaupun secara online kami mengucap syukur, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Bapa, kami minta, lanjutkanlah kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami akan menerima berkat-berkat daripada-Mu. Mari seluruh wanita Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat oleh kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Mulai sekarang
sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengucapkan, kami seluruh tim Praise and Worship mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.